Selamat datang di Army Channel, berjumpa kembali dengan saya Andreas. Nah, pada video kali ini saya mau berbagi informasi tentang rekrutmen TNI Angkatan Laut khususnya Bintara. Nah, untuk video ini juga sudah banyak yang tanya, jadi di sini saya bantu untuk membagikan informasi tentang rekrutmen TNI Angkatan Laut khususnya Bintara untuk tahun anggaran 2020 ini. Sebenarnya untuk rekrutmen sendiri infonya itu sudah jelas di website resmi rekrutmen TNI. Di situ kalian pilih TNI Angkatan Laut, namun tidak ada salahnya di sini saya bagikan informasinya sekaligus akan membahas persyaratan, kemudian kira-kira apa yang biasanya menjadi kendala dari para casis akan kita bahas secara lengkap di video kali ini. Untuk link rekrutmennya nanti saya akan bagikan di deskripsi video saya biar kalian lebih jelas untuk membacanya di sana. Untuk pendaftaran online sendiri sudah dibuka mulai dari tanggal 16 Maret sampai dengan tanggal 26 April 2020. Sedangkan untuk validasi atau pendaftaran ulang tanggal 1 sampai dengan tanggal 26 April 2020. Nah, masih ada kesempatan untuk kalian yang ingin mendaftar, silakan kalian daftar online dulu. Untuk persyaratan umum, warga negara Indonesia pria dan wanita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berusia minimal 17 tahun 9 bulan dan maksimal 22 tahun pada tanggal 30 Juli 2020. Nah, untuk masalah ini banyak juga yang masih bingung. Jadi di video saya juga sudah ada cara menghitungnya, namun kali ini akan kita bahas sepintas. Jadi kalian hitung sendiri pada tanggal 30 Juli 2020 itu untuk kalian yang usianya masih muda, apakah kalian sudah 17 tahun 9 bulan per 30 Juli 2020 itu, atau kalian yang umurnya sudah mendekati batas maksimal, kalian hitung sendiri pada tanggal 30 Juli 2020 apakah kalian sudah 22 tahun. Nah, ini paling gampang, intinya berarti untuk yang kelahiran tanggal 30 Juli tahun 1998. Nah, ini batas maksimalnya kalau saya tidak salah hitung, nanti kalian hitung sendiri. Kemudian untuk syarat berikutnya adalah ini harus kalian dengarkan baik-baik karena ini menyangkut masalah ijazah, yaitu berijazah minimal lulusan SMA, MA atau SMK semua jurusan. Jadi untuk rekrutmen Bintara TNI Angkatan Laut ini yang diterima adalah ijazah SMA, SMK atau sederajat semua jurusan dengan nilai rata-rata UAN ditambah UAS minimal 5,5. Nah, ini ada perbedaan sedikit dengan rekrutmen di TNI Angkatan Darat, karena di TNI Angkatan Darat untuk rata-rata hanya nilai UAN, sedangkan di TNI Angkatan Laut untuk nilai rata-rata yaitu nilai rata-rata UAN dan UAS dijumlahkan kemudian minimal 5,5 atau kelas 12 dengan nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan 5 tidak kurang dari 6,50 serta sudah terdaftar sebagai peserta UAN. Jadi untuk kelas 12 ini karena dia belum memiliki nilai rata-rata untuk hasil UAN dan UASnya, jadi diberi kemudahan untuk bisa mendaftar, tetapi syarat nilai rapor harus memenuhi seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu untuk rapor semester 1 sampai dengan 5 tidak kurang dari 6,50 serta sudah terdaftar sebagai peserta ujian nasional. Nah, saya harap ini bisa dimengerti, jadi tidak ada yang bertanya lagi untuk penjelasan saya ini. Selanjutnya untuk tinggi badan adalah 163 cm minimal untuk pria dan 157 cm untuk wanita. Kemudian untuk syarat selanjutnya yaitu berkelakuan baik dan tidak sedang kehilangan hak untuk menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, disertai dengan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dari Polres setempat. Nah, untuk SKCK-nya dari Polres setempat banyak juga yang tanya, Bang, untuk SKCK bisa dari Polsek. Nah, kita ikuti saja yang ada di web ini yaitu dari Polres setempat. Kemudian untuk syarat selanjutnya kalian dengar baik-baik karena ini banyak juga yang ditanya oleh para casis, yaitu sehat jasmani dan rohani, tidak bertato dan bertindik atau bekasnya. Jadi saya ulangi lagi, tidak bertato atau tidak bertindik atau tidak ada bekas tato, tidak ada bekas tindik. Kemudian tidak buta warna dan tidak berkacamata atau menggunakan soft lens. Untuk syarat selanjutnya belum pernah menikah
dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan pertama dan selama 2 tahun setelah selesai pendidikan pertama. Ini adalah persyaratan umum yang harus kalian penuhi. Kemudian selanjutnya, bersedia menjalani ikatan dinas pertama atau IDP selama 10 tahun terhitung saat mulai dilantik menjadi Sersan 2. Jadi ketika kalian sudah dilantik menjadi Sersan 2, terhitung hari itu sampai dengan 10 tahun ke depannya kalian sanggup menjalani ikatan dinas pertama. Itulah namanya ikatan dinas pertama, 10 tahun setelah kalian dilantik menjadi Sersan 2. Kemudian yang selanjutnya, bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, itu artinya kalian harus siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian untuk syarat selanjutnya, memiliki KTP dan kartu keluarga sesuai dengan tempat pendaftaran terdekat atau sesuai dengan domisili calon. Jadi di mana alamat kalian, di mana kalian tinggal, ya kalian mendaftar di Lanal atau Lantamal setempat. Jadi kalian cari informasi sendiri. Ini pun banyak yang bertanya, Bang, saya di daerah sini, kalau mau daftar di mana? Jadi kalian cari tahu saja, misalnya kalian di daerah ini, ya Lantamal terdekat di situ atau Lanal terdekat di situ, Lanal apa? Nah, kalian datang ke situ untuk mendaftar. Kemudian selanjutnya, bagi calon bintara wanita memiliki penampilan yang menarik. Nah, penampilan yang menarik ini banyak sudut pandangnya, jadi tidak hanya dilihat dari wajah saja, tapi mulai dari postur dan lain-lain itu akan dinilai. Ada standarnya masing-masing. Kemudian untuk syarat yang terakhir adalah kalian harus menyertakan surat keterangan domisili dari Koramil setempat. Nah, cara mendapatkan surat ini ya silakan kalian datang ke Koramil setempat. Kalian laporan di sana, Pak, saya minta surat keterangan domisili untuk mendaftar di Bintara TNI Angkatan Laut. Nah, pasti dari pihak Koramil sudah tahu dan pasti kalian akan dibantu. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang jadwal kegiatan. Namun jadwal kegiatan ini bisa saja berubah tergantung situasi nantinya. Namun setidaknya kalian sudah tahu secara garis besar. Karena jika ada perubahan pun pasti kalian akan diberi pengumuman karena kalian sudah berada di Lanal atau Lantamal setempat dalam rangka proses seleksi. Untuk jadwal kegiatan sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu untuk pendaftaran online tanggal 16 Maret sampai dengan 26 April 2020. Kemudian untuk validasi tanggal 1 April sampai dengan 26 April 2020. Kemudian yang selanjutnya, seleksi tingkat Panda Lantamal atau Lanal, yaitu tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020. Untuk seleksi tingkat daerah Panda Rute, yaitu tanggal 28 April sampai dengan 22 Juni 2020. Yang selanjutnya untuk sidang Pantohir daerah Panda Lantamal atau Lanal, yaitu tanggal 10 Juni 2020. Sedangkan untuk sidang Pantohir Panda Rute, yaitu tanggal 23 Juni 2020. Tanggal 8 Juli 2020 calon tiba di Malang untuk mengikuti seleksi tingkat pusat. Dan untuk seleksi tingkat pusat sendiri tanggal 9 sampai dengan 18 Juli 2020. Kemudian prasidang Komisi Pantohir, yaitu tanggal 23 Juli 2020. Dan untuk sidang Komisi Pantohir, yaitu tanggal 24 Juli 2020. Kemudian tanggal 25 Juli 2020 adalah pengumuman dan pemulangan calon. Jadi untuk calon yang tidak lulus pada tanggal 25 Juli ini, ketika pengumuman langsung dipulangkan. Dan pada tanggal bersamaan juga, yaitu pengiriman calon ke Puslat Diksarmil atau ke Pusat Pelatihan dan Pendidikan Dasar Militer. Dan tanggal 30 Juli 2020 adalah pembukaan Dikma atau Pendidikan Pertama Cabang PK Gelombang 1 2020 TNI Angkatan Laut. Nah, itu serangkaian kegiatan atau jadwal kegiatan yang nantinya akan kalian jalani untuk kalian yang lulus sampai dengan tingkat pusat nanti. Kemudian selanjutnya untuk materi seleksi. Untuk materi seleksi sendiri terbagi atas dua, yaitu seleksi tingkat daerah dan seleksi tingkat pusat. Untuk seleksi tingkat daerah sendiri, yang pertama pemeriksaan kesehatan umum, ronsen dan laboratorium, pemeriksaan darah, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan psikologi.
Dilanjutkan dengan pemeriksaan mental ideologi, uji kesehatan jasmani, pemeriksaan administrasi, dan pantohir daerah. Nah, itulah beberapa tahapan seleksi yang nantinya akan kalian hadapi pada seleksi tingkat daerah. Dan setelah kalian dinyatakan lulus untuk seleksi tingkat daerah, kalian akan mengikuti seleksi tingkat pusat. Nah, untuk seleksi tingkat pusat sendiri, beberapa materinya yaitu yang pertama pemeriksaan kesehatan umum, kemudian pemeriksaan kesehatan jiwa, uji kesemapatan jasmani, kemudian pemeriksaan jasmani, pemeriksaan administrasi, dan yang terakhir adalah pantohir pusat. Nah, itu dia rangkaian materi seleksi yang nantinya akan kalian hadapi baik pada saat seleksi tingkat daerah maupun seleksi tingkat pusat. Kemudian selanjutnya akan saya bahas tentang tata cara pendaftaran. Jadi pertama-tama kalian mendaftar dulu secara online di website resmi rekrutmen TNI. Kemudian di situ kalian pilih TNI Angkatan Laut dan pilih rekrutmen Bintara TNI Angkatan Laut. Nanti juga pada kesempatan berikutnya akan saya buatkan video tutorialnya tentang cara pendaftaran online. Nah, setelah kalian sudah mendaftar secara online, maka pada waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan jadwal yang kalian barusan dengar di video beberapa saat yang lalu, jadi kalian datang ke Lanal atau Lantamal setempat untuk melaksanakan pendaftaran secara fisik atau pendaftaran ulang. Nah, pada saat kalian melaksanakan kegiatan pendaftaran ulang di Lanal atau Lantamal setempat, kalian wajib membawa formulir pendaftaran online yang sudah kalian print. Selanjutnya, selain formulir pendaftaran online, kalian juga bawa berkas persyaratan yang asli, yaitu akte kelahiran, KTP calon, kemudian KTP orang tua calon, kartu keluarga, ijazah, dan SKHUN, SD, SMP, dan SMA ataupun sekolah sederajatnya. Selanjutnya, untuk masing-masing persyaratan yang baru saja saya sebutkan tadi, kalian fotokopi masing-masing 1 lembar. Tapi kalau bisa kalian fotokopi 2 atau 3 lembar mengantisipasi ada yang rusak, yang basah, yang sobek, atau yang hilang. Jadi biar kalian sampai di sana tidak pusing lagi. Kemudian setelah itu kalian juga harus siapkan vas foto hitam putih terbaru ukuran 4x6 2 lembar dan 3x4 3 lembar dan stop map warna biru. Nah, itu adalah beberapa berkas atau persyaratan yang harus kalian bawa ketika kalian melakukan pendaftaran secara fisik atau pendaftaran ulang di Lanal atau Lantamal setempat. Kemudian pada saat melaksanakan kegiatan tersebut, kalian berpakaian putih hitam. Jadi kemeja putih, celana hitam. Kemudian untuk sepatu ya menyesuaikan dengan pakaian. Kemudian selanjutnya untuk lokasi pendaftaran, di sini saya akan tampilkan lokasi pendaftaran. Silakan kalian lihat sesuai dengan daerah kalian, apakah itu ibu kota kabupaten ataupun provinsi. Nah, dengan tahu di situ alamatnya, kalian bisa langsung melakukan pendaftaran di alamat tersebut. Nah, itu dia beberapa informasi tentang rekrutmen calon Bintara TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2020. Jika kalian ingin mendaftarkan diri kalian untuk mengikuti seleksi calon Bintara TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2020 ini, silakan kalian siapkan persyaratan yang sudah kalian dengar tadi.
Siapkan diri kalian untuk menghadapi setiap tahapan seleksi. Jika masih ada yang ingin kalian tanyakan yang berhubungan dengan video informasi yang saya berikan ini, silakan tuliskan komentar kalian. Dan dukung selalu Army Channel dengan memberikan like dan subscribe, serta kalian share ke teman-teman kalian apabila informasi ini berguna. Karena dengan memberikan like dan subscribe, maka pada saat Army Channel mengupload video terbaru ataupun melakukan live streaming, maka kalian akan mendapatkan pemberitahuan. Kalian akan menjadi orang yang pertama menerima pemberitahuan bahwa ada upload terbaru dari Army Channel. Oke, demikian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Army Channel.